Syukran kepada berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan sore berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa para teman-teman sahabat sekalian di episode kita tentang tadabbur Al-Quran di surah Al-Qasas. Kita akan menyelami surah ini yang begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dan untuk kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Semoga dengan tadabbur Al-Quran di bulan suci Ramadan ini menjadikan kita punya semangat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dan ini poin yang paling penting, bahwa di bulan Ramadan adalah fase-fase di mana kita memilih untuk meluangkan waktu bersama dengan Al-Quran. Dan harapannya adalah setelah bulan suci Ramadan, kita masih tetap melakukan interaksi dengan Al-Quran. Baik itu dengan membaca, ya bahkan lebih penting adalah bagaimana kita memahami isinya untuk bisa kita juga amalkan dalam kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu berkaitan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia baru saja melakukan blunder, ketika dia kemudian awalnya ingin membantu saudaranya dari Bani Israel untuk melawan golongan dari kerabat Fir'aun, dari Kiptia. Dan ternyata ketika Nabi Musa itu ibaratnya memukul, dan ternyata orang yang dipukul ini langsung mati. Ya. Ini adalah apa namanya, hal yang dilakukan Nabi Musa, kesalahan ya yang sangat fatal. Meskipun awalnya Nabi Musa itu nggak pernah ada keinginan untuk membunuh, hanya ingin membantu. Dan kemarin kita sudah menjelaskan bahwa disinilah Nabi Musa alaihissalam memiliki responsibility, rasa bertanggung jawab. Karena beliau yang melakukan meninju, maka beliau bertanggung jawab. Beliau yang mengaku kesalahannya, kemudian segera bertobat. Dan terpenting adalah Nabi Musa langsung move on. Ya, makanya belajar untuk kita bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan, dan mungkin kesalahan itu sangat fatal, bahkan merugikan orang lain, ini bukan lagi fatal biasa, ini bahkan membunuh orang. Ya. Tapi kemudian beliau langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian mengakui tobatnya. Ya. Jadi Musa tidak kemudian mencari kambing hitam. Dia tidak menyalahkan bahwa oh ini kayaknya gara-gara kamu. Ya. Bahkan di situ Nabi Musa mengatakan innahu amal syaitan. Ini adalah amalan dari syaitan. Dan dia langsung teringat bahwa musuh kita itu adalah syaitan. Ini boleh jadi karena syaitan yang ingin membuat permusuhan di antara dua kabilah ini. Ya. Dan inti poinnya adalah Nabi Musa bertobat, mengakui kesalahannya, dan segera move on. Nah, sekarang Nabi Musa di kemarin kita sempat spill ayatnya ya. Itu kemudian mengatakan kalau Rabbi bima apa? Dia mengatakan kalau Rabbi bima an'amta alayya ya. Dia mengatakan wahai Robku, terhadap apa yang an'amta alayya, yang telah engkau berikan kenikmatan kepadaku. Falan aku zahiran lil mujrim. Maka aku tidak akan menjadi penolong lagi bagi orang-orang yang berbuat kriminal, ya, mujrimin. Nah, di sini pelajaran penting untuk kita bahwa ketika kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa kemarin kan beliau kita bahas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala eh, mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebagai bentuk syukur Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersumpah, berjanji bahwa tidak akan kembali melakukan hal yang sama. Ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita minta pengampunan, dan disitulah kita dituntut untuk bersyukur. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam bersyukur bahwa dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Ini pelajaran berharga untuk kita hari ini. Bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan, ya mungkin kesalahan itu kita tidak sengaja, tapi kemudian berakibat fatal baik untuk tempat kerja kita atau mungkin di lingkungan kampus kita.
Maka cara terbaiknya adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah bentuk sebagai bersyukur. Dan di sini pelajaran bahwa ternyata ketika kita jujur mengakui kesalahan kita, kemudian kita melengkapinya dengan rasa syukur, itu adalah eh, bentuk integritas yang paling tinggi. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika eh, melakukan hal ini, yaitu berjanji untuk tidak kembali, ini pelajaran penting bahwasanya ketika kita sudah move on dari kesalahan yang pernah kita lakukan, maka dia harus dibarengi dengan bukti bahwa kita tidak akan kembali lagi pada kesalahan itu. Karena seringkali seseorang dia sudah berjanji, saya tidak akan begini, saya tidak akan melakukan hal ini, saya tidak akan misalnya mengulangi lagi. Maka itu harus dibuktikan. Nah, syarat pembuktiannya adalah kita harus berjanji, ya, bersumpah bahkan kita tidak akan kembali ke pekerjaan itu, ke tindakan itu, ke perbuatan keji itu. Ya. Bahkan dalam konteks kita hari ini adalah kita harus menghindari, ya, kalau tadi yang membuat kita itu melakukan hal keburukan karena misalnya lingkungan, maka kita harus berjanji bahwa saya tidak akan pernah kembali lagi ke lingkungan yang toksik tadi. Saya tidak ingin kembali lagi untuk karena sudah hijrah, saya tidak akan kembali mengulangi perbuatan yang sama. Ya. Maka ini pelajaran berharga buat kita, khususnya para pemuda, bahwasanya kalau kita ingin betul-betul hijrah secara totalitas, maka hijrah itu bukan sekedar berpindah tempat, tapi perpindahan perilaku dari yang perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik. Nah, untuk berpindah dari perilaku yang buruk ini ke perilaku yang baik, maka dibutuhkan keseriusan. Ya, karena jangan sampai ketika kita sudah mengatakan, oh saya sudah hijrah, yang awalnya tidak berjilbab misalnya sudah berjilbab, yang laki-laki misalnya awalnya tidak sholat, maka setelah berhijrah, dia sudah komitmen untuk sholat berjamaah misalnya. Maka ketika kita komitmen tadi, itu dibutuhkan kelapangan hati untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin dulu adalah tempat yang paling nyaman buat kita. Ya, dulu kita punya teman, ya mungkin teman kita ini tidak ada yang mengajak kita untuk pergi sholat, tidak ada yang memerintahkan kita untuk menutup aurat. Maka ketika kita sudah bekerja, kita sudah harus punya komitmen bahwa lingkungan saya tadi, saya harus tinggalkan. Ya. Atau kalau kita memiliki kekuatan, kita bisa mendakwai, maka kita kembali dan mengajak mereka untuk juga hijrah. Tapi kalau kita takut bahwa kita nanti kemudian hari justru diwarnai dan kemudian ditarik-tarik masuk ke apa namanya kesalahan yang sama, ke perbuatan yang buruk yang sama, maka lebih baik adalah menghindarinya. Ya, dan inilah yang diajarkan dalam agama kita bahwa kalau seseorang ingin berhijrah secara totalitas, maka dibutuhkan juga adalah meninggalkan tempat atau mungkin lingkungan atau circle yang selama ini mengajak kepada keburukan. Ya, dan Nabi Musa alaihissalam membuktikan bahwa dengan bersyukur, yaitu berkomitmen untuk tidak kembali lagi, ya, untuk melakukan perbuatan buruk di masa lalu, inilah pertanda bahwa beliau benar-benar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, integritas, ya, yang dibangun oleh Nabi Musa alaihissalam ini mengejarkan tentang bagaimana membuat benteng dalam kehidupan kita. Benteng ini tujuannya apa? Untuk melindungi martabat diri kita yang awalnya berada pada lingkungan yang buruk, maka kita sekarang membuka lembaran yang baru. Maka ketika kita berkomitmen untuk berhijrah, membuka lembaran baru, artinya kita harus menutup lembaran-lembaran yang lama yang mungkin ada kesalahan, dosa, keburukan, maka segera kita kemudian meninggalkannya. Segera kita untuk move on. Nah, kemudian selanjutnya setelah Nabi Musa alaihissalam itu eh, bersyukur dengan berjanji untuk tidak kembali pada perbuatan di yang dia membantu orang yang eh, bertengkar tadi, ya, dan dia mengatakan ini perbuatan kriminal, maka Nabi Musa alaihissalam di esok harinya itu kemudian mendapati lagi orang yang sama. Fa'asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Maka menjadilah Nabi Musa di kota itu khaifan dalam keadaan takut, yatarqab. Ya. Kemudian
apa namanya, sambil bersembunyi. Nah, faizal ladzi, tiba-tiba kemudian allazi istansaruhu bil ans, orang yang dia bantu kemarin, yastasrikhuh, itu kemudian meminta lagi pertolongan. Ya. Jadi ketika Nabi Musa itu sedang jalan dalam keadaan takut, ya, apa, menyembunyikan diri, tiba-tiba orang yang kemarin dari Bani Israel itu kemudian meminta lagi Nabi Musa. Ya, kemudian istansoruhu, yastasrihu, yastasrihu itu berteriak, dia minta tolong. Qala Nabi Musa, maka Nabi Musa mengatakan, innaka lagawiyyun mubin. Ya, sesungguhnya kaum ini memang orang-orang yang jelas-jelas sesat. Ya, maksudnya kemarin kamu udah dibantu untuk tidak, apa, untuk ditolong karena di dianiaya. Dan sekarang kamu pengen lagi meminta, ya saya istilahnya, untuk membantumu, karena jadi orang ini disebut dia berkelahi lagi. Ya, dia berkelahi lagi, maka kemudian Nabi Musa, ya ini kamu memang ini kerjanya memang sudah gak beres nih. Ya, kira-kira seperti itu, ya, kalau kita pakai bahasa kita hari ini. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kita tentang bagaimana membangun namanya integritas. Nah, Nabi Musa alaihissalam bukan orang yang gampang disetting, bukan gampang kemudian dipengaruhi, tapi dia di sini menunjukkan tentang integritas. Ya, apa kata dia? Inna kalau mubin. Kamu ini orang yang sesat. Ya, kamu orang yang sesat. Nah, Nabi Musa sebenarnya adalah satu suku, satu kabilah, ya, Bani Israel dengan orang yang kemarin yang dia bantu. Tapi kali ini karena dia melihat orang ini melakukan lagi kesalahan yang sama, ingin ingin menarik Nabi Musa untuk melakukan perbuatan yang sama, maka secara tegas Nabi Musa menolak. Nah, inilah yang kita sebut tadi bahwa ternyata ketika kita sudah berhijrah, kita kemudian sudah berniat meninggalkan keburukan, ada saja satu saat, satu waktu, perbuatan atau orang yang dulu menjadi yang kita bantu, ya, itu kemudian menarik-narik lagi untuk melakukan hal yang sama. Ya, maka disinilah pentingnya, atau disinilah akan dilihat bagaimana kualitas hijrah seseorang. Ya. Jadi kalau kita sudah, apa, Nabi Musa sudah bersumpah bahwa dia tidak akan membantu lagi orang-orang yang berbuat kriminal, maka ketika ada meminta bantuan, ya, untuk dibantu berbuat buruk, dia kemudian secara tegas menolak. Ya. Jadi secara tegas Nabi Musa menolak. Maka ini pelajaran tentang bagaimana seseorang kadangkala kemudian masuk jebakan hanya karena alasan membela teman. Ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan solidaritas. Jadi budaya untuk membela hanya karena kita satu teman, satu angkatan, satu, misalnya satu tempat, ya, atau mungkin yang lebih tinggi adalah ini disebut dengan solidaritas jahiliyah, hanya karena satu suku. Ya, jadi kita tahu bahwa teman kita itu salah, tapi karena dia satu suku, satu kelompok, ya, satu lingkungan, circle, kita kemudian membela. Ya. Dan ini adalah berbahaya. Ya, inilah yang dimention oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Unsur al-khoka, zoliman atau mazluman. Ya, jadi dulu orang jahiliyah itu punya solidaritas buta. Jadi mereka, kalau satu suku, misalnya nih ada teman satu sukunya yang berbuat kesalahan atau mungkin berbuat kebenaran, kemudian dia melawan suku lain, maka apapun alasannya, baik dalam kondisi benar, salah, dia tetap membela. Nah, itu dulu orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu itu adalah punya pola pikir solidaritas buta. Ya. Jadi dia mengedepankan pembelaan terhadap teman atau kawan karena satu suku, meskipun dia dia itu salah, ya. Karena ini menunjukkan tentang kesetiaan. Wah, jadi ini menunjukkan tentang kesetiaan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah perbuatan yang buruk. Ya, begitu pula dulu Rasulullah SAW. Maka ketika budaya ini, ya, itu ada di sudah sebelum, ya, zaman Rasulullah SAW, ya, datang menjadi nabi, maka
ketika beliau menjadi nabi, prinsip ini tetap dipakai. Ya. Tapi kemudian diganti. Ya. Jadi dulu juga Rasulullah SAW itu kemudian terbantu dengan adanya kesukuan tadi. Makanya Abu Jahal itu nggak berani mengganggu Rasulullah SAW karena dia tahu bahwa ketika dia mengganggu Rasulullah berarti dia berhubungan dengan kepala suku Bani Hashim yaitu Abu Thalib. Ya, paman Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal punya perhitungan ya dan abu-abu yang lainnya ya bahwa kalau dia mengganggu Rasulullah SAW berarti dia akan berhadapan dengan kabilahnya yang kemudian akan membantu Rasulullah SAW. Makanya nanti ketika Rasulullah SAW dalam kita akan ceritakan bagaimana Rasulullah SAW diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dan ketika itulah Rasulullah SAW tidak punya eh, apa namanya bantuan kecuali dari sukunya. Nah, makanya kemudian Bani Hashim pada saat itu kemudian keluar dari Mekah ke pinggiran kota Mekah. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu dan Bani Hashim itu makan rumput. Saking mereka luar biasa pemboikotan. Jadi mereka nggak boleh melakukan transaksi dagang, jual beli, tidak boleh, ya pokoknya tidak boleh melakukan hubungan, bahkan tidak boleh melakukan pernikahan. Jadi suku Nabi SAW betul-betul dalam keadaan terdesak. Di saat itulah yang membantu Rasulullah adalah Bani Hashim, sukunya. Meskipun di situ ada yang bukan Islam. Wow. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW, ini itu kemudian cukup membantu Rasulullah SAW. Ya, tapi ketika Rasulullah sudah menjadi Nabi tadi, prinsip ini tetap dipakai tapi diubah. Ya, makanya kemudian suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhoka zoliman au mazluman. Bantulah saudaramu baik dalam keadaan dia benar ya eh, ataupun dia dizolimi ya, jadi zolim dia berbuat zolim au mazluman atau dizolimi maka sahabat Rasulullah SAW protes bagaimana Rasulullah SAW kalau saudara kita itu dizolimi kita bantu ya wajar tapi bagaimana kalau dia berbuat zolim bagaimana cara kita membantunya maka kata Rasulullah SAW unsuruhu dengan cara apa ayyamna'uhu minaz zulm ya kamu membantunya dengan cara mencegah dia untuk berbuat zolim. Kalau ada kita punya saudara ketika dia dizolimi, kita wajib membantunya. Tapi ketika dia berbuat zolim, bagaimana cara kita membantunya adalah mencegah dia untuk tidak berbuat zolim. Ya. Jadi prinsip ini ya yang dipakai di zaman jahiliyah itu tetap dipakai Rasulullah SAW, tapi kemudian diislamisasi. Ya, bagaimana nilainya itu kemudian diubah, ya tetap dengan prinsip yang sama, tapi mindsetnya diubah. Bahwa orang yang berbuat zolim dari suku kita atau dari golongan kita itu wajib juga kita bantu, tapi dengan cara mencegah dia untuk berbuat zalim. Masya Allah. Dicoba seandainya hal seperti ini kita gunakan, maka luar biasa. Kita tidak akan melihat ada adawah, permusuhan di antara manusia. Dan inilah kerjaannya dari setan. Membuat permusuhan di antara kaum muslimin, orang beriman. Dan hari ini bisa kita saksikan. Ada orang yang kemudian bersahabat, tapi karena ada setan yang masuk atau mungkin karena ada pengaruh dunia, akhirnya kemudian bisa bertengkar dan terjadilah perang saudara. Maka ini pelajaran berharga kita bahwa eh, persatuan, ya ukhuwah, menjaga tadi persatuan ukhuwah itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslimin. Jadi jangan sampai kemudian hanya karena masalah perkara duniawi lantas kita mengorbankan persaudaraan kita, ukhuwah kita. Ukhuwah kita itu jauh lebih berharga daripada sekedar pembendarahan duniawi. Nah, maka kembali tadi bahwa kita ketika berhadapan dengan pilihan untuk atas nama solidaritas membantu saudara kita, padahal dia dalam posisi yang salah, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, jadi mulai hari ini kita harus berpikir bahwa yang kita bantu itu adalah orang yang dizolimi. Adapun orang yang berbuat zolim, kita juga wajib membantu, tapi dengan cara mencegahnya agar dia tidak semakin berbuat zolim. Ya, itulah bentuk solidaritas kita kepada teman kita, solidaritas kita kepada ya entah itu suku kita atau mungkin persahabatan kita. Jadi Rasulullah SAW berhasil meredefinisi makna dari solidaritas ya. Dan yang dibenci dalam syariat kita adalah solidaritas buta. Apa itu? Ketika dia hanya membantu saudaranya tanpa melihat dalam posisi benar atau salah. Ya kalau dia salah, dia bantu. Dan dalam posisi benar, dalam posisi salah, dia bantu juga.
Jadi yang hanya kita bisa bantu itu adalah ketika dia dalam posisi dizolimi. Tapi kalau dia berbuat zolim, tidak wajib kita membantunya. Justru yang menjadi kewajiban kita adalah bagaimana mencegah dia supaya tidak semakin berbuat zolim. Coba bayangkan kalau orang melakukan soliditas buta. Apa yang terjadi ketika ada anggota kelompoknya berbuat salah? Dia akan bantu mati-matian. Dia akan bela mati-matian. Dan disinilah awal dari kehancuran. Ketika seseorang itu diam melihat kebisingan keburukan. Ya, jadi posisi kita hanya mendiamkan ketika terjadi kemungkaran, maka kemungkaran itu akan semakin besar. Ya, maka di sini kita harus menyadari bahwa integritas kita untuk jangan sampai ya terjebak dengan yang namanya solidaritas buta. Apalagi zaman kita hari ini. Betapa banyak orang hari ini yang kemudian terjatuh pada solidaritas buta tadi hanya karena dia melihat faktor misalnya kesukuan. Hanya karena dia, oh misalnya saya karena satu suku, ya sama-sama misalnya orang ini, suku ini, ya. Atau karena hanya karena dia melihat, oh saya karena sebagai bukti solidaritas, karena saya satu kampus, saya wajib ya membela dia. Padahal dia teman kita ini posisi salah, ya. Jadi ini tidak dibenarkan dalam syariat kita. Maka sekali lagi, yang paling menentukan seseorang itu adalah bukan dia membela siapa, tapi dia posisinya di mana. Apakah membela kebaikan atau membela keburukan. Jadi jangan sampai kemudian solidaritas buta ini masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Karena ini adalah bagian dari sifat jahiliyah. Ya, betapa banyak hari ini orang yang kemudian karena terikat dengan sifat jahiliyah tadi, akhirnya dia terperangkap. Ya, terutama golongan muda tadi yang ketika semangatnya lagi membaranya hanya karena melihat ini teman saya diganggu langsung dia kemudian ikut juga membantu, ya alangkah konyolnya kita kalau hanya membantu teman kita tapi tidak tahu bahwa kita sedang berada di jalan atau di posisi keburukan. Maka teman-teman sekalian, ini pelajaran kaidah kehidupan bagi kita bahwasanya kalau kita ingin membangun integritas, maka kita harus siap dan menegaskan bahwa kita ini di posisi mana. Apakah kita ini di posisi kebenaran ataupun di posisi kebatilan. Buat apa kita kemudian menjadi pemimpin, tapi ternyata kita memimpin sebuah keburukan. Ki- Jauh lebih baik kita menjadi ekor, tapi kita mengekor kepada kebaikan. Jadi meskipun kita bukan kepala di situ, kita hanya mungkin pengikut. Tapi karena kita di posisi kebenaran, itu jauh lebih baik daripada kita menjadi pemimpin, tapi kemudian kita memimpin keburukan. Maka kembali, standar kebaikan dan keburukan itu adalah syariat kita. Jadi kita harus melihat ini baik, benar, standarnya apa? Bukan karena tadi solidaritas, ya, bukan karena faktor pertemanan, persahabatan. Kalau memang dalam pertemanan kita itu ada orang yang ingin melakukan keburukan, maka kita harus tegas. Kamu ini salah, ya, kamu tidak boleh melakukan seperti ini. Itulah yang disebut sebagai integritas. Jadi kalau hari ini sering orang digaungkan bahwa kita ini harus menjadi orang yang berintegritas, maka integritas itu adalah berani memilih pada pihak kebenaran, memperjuangkan kebaikan. Nah, semoga ini menginspirasi kita. Dan selanjutnya, bagaimana yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian menolak ya tawaran tadi, dan ternyata dari percakapan ini terungkaplah bahwa Nabi Musa yang menjadi pelaku dari pembunuhan eh, dari suku Kipti di hari sebelumnya. Nah, apa respon Nabi Musa alaihissalam dan siapa yang akan menjadi pembantu Nabi Musa alaihissalam? Insya Allah kita lanjutkan di esok hari. Demikian, saya kembalikan ke moderator.